Ini kita akan membahas mengenai materi gelombang. Nah, gelombang di sini merupakan perambatan energi dari suatu tempat ke tempat lain tanpa menyeret materi yang dilewatinya. Maksudnya adalah energi ini akan berpindah dari suatu tempat ke tempat lain, namun materi yang dilewati oleh energi ini akan tetap berada di titiknya tanpa ikut berpindah mengikuti energi tersebut. Nah, kita asumsikan seperti gambar berikut. Jika bola kuning ini kita asumsikan sebagai sebuah energi, maka bola kuning ini akan bergerak dari suatu titik ke titik lain. Namun dapat kita perhatikan, materi yang dilewati oleh energi ini itu berada di posisi yang sama atau materinya tidak mengikuti perpindahan dari energi tersebut. Nah, gelombang di sini terbagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama yaitu gelombang berdasarkan medium. Nah, yang kedua ada gelombang berdasarkan arah rambatan. Berdasarkan medium, gelombang terbagi menjadi yang pertama ada gelombang elektromagnetik, dan yang kedua ada gelombang mekanik. Sedangkan gelombang berdasarkan arah rambatan, yang pertama ada gelombang transversal, dan yang kedua ada gelombang longitudinal. Kita masuk ke materi yang pertama yang akan kita bahas, yaitu mengenai gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang tidak memerlukan medium di dalam perambatannya. Nah, gelombang elektromagnetik ini adalah gelombang yang dapat merambat melalui ruang hampa. Nah, kecepatan dari gelombang elektromagnetik ini hampir sama dengan kecepatan cahaya atau konstan. Contohnya seperti ini. Nah, jika dari titik A ke titik B ini dipisahkan oleh ruang hampa, maka energi yang berpindah dari A ke B ini dapat berpindah. Nah, perpindahan energi ini disebut dengan gelombang elektromagnetik karena perpindahan energi ini dapat berjalan melalui ruang hampa udara tersebut. Dapat kita perhatikan, energi dapat berpindah dari posisi A ke posisi B melewati ruang hampa. Adapun contoh dari gelombang elektromagnetik, yang pertama ada sinar ultraviolet. Nah, sinar ultraviolet ini adalah sinar yang berasal dari matahari. Sinar ini dihasilkan oleh transisi elektron yang dipancarkan oleh matahari. Radiasi sinar ultraviolet ini jika diserap oleh sel hidup, maka sel tersebut dapat hancur sebagai hasil reaksi kimia yang dihasilkan oleh ionisasi. Nah, sinar ultraviolet ini biasanya digunakan dalam bidang kedokteran dan proses sterilisasi. Yang kedua ada sinar inframerah. Sinar inframerah ini biasanya kita temukan dalam remote televisi, di mana sinar inframerah ini dapat menghasilkan gelombang inframerah yang dipancarkan oleh remote tersebut kemudian diterima oleh televisi. Selain itu, sinar inframerah juga biasa digunakan pada alat pengecek suhu, di mana dia itu memancarkan gelombang inframerah yang kemudian akan ditangkap kembali. Yang kedua ada gelombang radio. Nah, di mana pemancar ini memberikan sebuah gelombang yang akan diterima atau ditangkap oleh receiver. Nah, gelombang radio ini memiliki frekuensi yang berbeda-beda dan sering dimanfaatkan untuk radio, untuk televisi, dan juga untuk telepon. Biasanya gelombang radio ini atau gelombang elektromagnetik radio ini memanfaatkan antena pemancar.
Selanjutnya ada gelombang mikro. Nah, gelombang mikro ini adalah gelombang yang dapat dihasilkan salah satunya oleh alat elektronik. Gelombang mikro ini mempunyai panjang gelombang ini beberapa sentimeter, dan gelombang mikro ini sangat mudah diserap oleh molekul air, salah satunya molekul air pada makanan, sehingga salah satu pemanfaatannya adalah pada pemanas atau microwave, yaitu alat yang digunakan untuk memanaskan makanan. Selanjutnya ada gelombang inframerah tadi, yang digunakan untuk mendeteksi orang yang sakit seperti dijelaskan sebelumnya. Selain untuk remote TV juga dapat digunakan untuk mendeteksi suhu dan mendeteksi orang-orang yang sakit dengan memanfaatkan perbedaan dari suhu tubuhnya. Selanjutnya ada sinar X. Sinar X biasanya di dalam kehidupan sehari-hari digunakan di dunia di bidang industri kesehatan, yaitu digunakan untuk melihat organ-organ dalam dan tulang pada tubuh manusia atau dikenal dengan istilah ronsen. Yang terakhir yaitu ada sinar gamma. Nah, sinar gamma ini memiliki frekuensi yang berbanding terbalik dengan panjang gelombang. Jika frekuensi dari sinar gamma ini besar, maka panjang gelombangnya pendek. Sebaliknya, jika frekuensinya rendah, maka gelombangnya akan semakin panjang. Nah, aplikasi dari sinar gamma ini biasanya pada bidang kesehatan digunakan untuk membunuh sel-sel kanker. Mungkin ini penjelasan mengenai gelombang elektromagnetik.